Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binniyatus sholihah. Lillahi ta'ala wa bi syafaatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi syafaatil Qur'an wa yassir umurana umur dunya wal akhirah. Bi barakati hadzal majlis hadzal mubarak. Ighfir lana dzunubana la dzunub anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. An-Nabil Muslim as-Sadiq as-Salihin as-Sadiqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wal aliyah ta'ala bima syarikal awdal maghdubi fi barri wa bahri salam bi sabbil ajri wa abaina wa ummahatina wa astaghfirina wa jaddadina wa masyayikhina fi ahli kubri jama'atina fi hadal masjid al-muassisina fi hadal masjid al-mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin fadil wa barakatul ta'lim wa fadilatul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Wa qala ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi. Para sepuh bin sepuh yang muliakan, para kiai, para ibu nyai, para asatidz fasatidah ingkang kula taati. Jajaran Mu'tamir Masjid rahimahullah lan sedaya jamaah salat maghrib. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ucapan yang pertama, alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir sama-sama sholat jamaah maghrib. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, ibadah lain kita di bulan Ramadan sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pulau salatu sekolah panjenengan dipanggihaken Ramadan tahun yang akan datang. Semoga kita bersama tergolong yang ingkang sae termasuk golongan ahli surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, ucapan pertama taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Syamana wa syamakum minal a'idin wal faizin wa antum bi khair. Apunten kanthi ikhlas, mudah-mudahan ini menjadi perantara kemaslahatan kita, maaf kita, dan semoga kita juga tergolong orang yang tadi dibersihkan oleh Allah dari dosa lahir dan batin. Amin. Kita lanjutkan berkaitan dengan Al-Baqarah 187. Terakhir kita bahas berkaitan dengan bab Ramadan 183 sampai 185. Hari ini 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Ayat ini berkaitan dengan ketauhidan kita kepada Allah dan keyakinan kepada Allah atas di tempat kedudukan Allah, tidak hanya secara keimanan, tetapi waktu itu ditanyakan sama orang Badui, ya, sejarahnya ayat ini di asbabun nuzul yang saya baca berkenaan dengan datangnya seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, napa Gusti Allah niku tebih napa
celah. Dekat apa jauh ya Rasulullah? Nah, ketika pertanyaan ini disampaikan Rasulullah, sehingga kita kok bermunajah kepadanya, kepada Allah, atau jauh, sehingga kita itu harus menyeru dan memanggilnya. Gitu. Akhirnya kanjeng Nabi itu terdiam, tidak jawab, karena diamnya Rasulullah untuk mendatangkan jawaban Allah, turunlah ayat ini. Ya Muhammad, wa idza sa'alaka, jika apabila ada seseorang yang bertanya kepadamu, ibadi, hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, dan aku akan mengijabahi ketika dia memohon kepadaku. Falyastajiburi, maka aku ijabahi permohonannya. Wal yu'minu bi, jadi penguatnya setelah yakin, setelah meyakini akan Allah, berdoa, Allah menyatakan, ya hendaklah setelah itu beriman kepadaku lebih kuat lagi, lebih yakin lagi. La'allahum yarsyudun, supaya mereka selalu dalam jalan yang benar, dalam jalan yang petunjuk Allah, jalan yang penuh dengan, cara bahasa kita itu, hati yang kuat untuk meyakini akan Allah. Saya baca, yang dimaksud dengan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dimaksud di tafsir ini minhum bi ilmi, jadi di antara mereka hamba-hamba itu kawula insun, bi ilmi itu kelan dengan pengetahuan tentang aku. Fa'akhbirhum, maka beritakan, kabarkan kepada mereka tentang aku ya Muhammad. Bidzalika, ya tentang sesuatu yang ditanyakan keberadaanku dan permohonannya kepadaku, apakah keyakinannya dekat atau jauh tentang aku. Ya. Kemudian uji buta watada'i idada'ani, maksudnya bi'ina latihi masalah. Maka dengan memperoleh apa yang telah diminta kepada Allah. Falyastajibu li ai du'ai bitta'ah. Maksudnya di antara ijabah ini berkaitan dengan permohonan yang di situ akan menumbuhkan ketaatan. Ternyata kalau ingin diajabahi doa, jadi kalau mohon itu karena ingin menguatkan ketaatan kita kepada Gusti Allah. Berarti nanti kalau jalan doa itu tidak semata kemudian doa ya Allah kula pengen sugih. Ini menurut ayat ini nanti tafsirnya itu ada sesuatu yang salah permohonannya. Jadi yang ditunjukkan adalah nanti di belakangnya ada penyempurna. Ya Allah kula njergi ingkang kata napa ben saged ibadah haji umroh, ben saged dados tiyang seloman sedekah. Nah, di belakang itu karena ketaatan. Agar diijabahi doa, maka kalau mohon kepada Allah, berikan di belakang itu karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semata hanya mengharap. Kalau lihat dari surah Al-Fatihah, sebagai penguat ayat ini adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk mendapatkan pertolongan dari pemerintah, iyyaka na'budu, maka beribadah yang banyak. Seringlah ibadah, karena diantara kita itu kadangkala tidak memohon apa yang kita inginkan, malah dengan ibadah kita yang banyak Allah memberi apa yang kita butuhkan. Jadi saya ulang lagi bahwa terkadang ketika kita memperbanyak ibadah, pasti ini ada sesuatu keinginan dan Allah tahu apa yang kita inginkan. Ketika ibadah kita berbanyak, zikir dilakukan, Allah tahu ini dia mendekat kepadaku, mesti juga ada permohonan padaku. Nah, sehingga ibadah kita akan menjadi penyebab Allah memberikan kepada kita yang kita butuhkan
bukan semata-mata yang kita inginkan. Kalau kadang-kadang butuh itu kan, ya Allah pun jaluk niki, malah nggak diberi sama Allah. Kenapa Allah tahu kamu nggak butuh ini? Gitu. Kamu nggak butuh ini, kok butuh ini saja nih. Terus apa yang kita mohon sekarang itu, yang kamu inginkan sekarang, yang kamu sekarang nanti aku berikan di waktu yang tepat pada waktu kamu butuh apa yang kamu inginkan sekarang. Suatu saat kadang-kadang kita kan pas suatu aktivitas apa, kejadian apa, kita nggak tahu moro-moro, alhamdulillah Allah, untung ono orang ini ditolong. Nah, itu karena bisa kita permohonan kita dulu yang tidak diberi oleh Allah, tapi diberikan di waktu yang tepat. Mohon yang banyak, bagus, boleh, bahkan sangat dibanggakan sama Allah. Walaupun ibadahnya sedikit. Walaupun ibadah kita sedikit, tapi jaluk yakin, buatan 5 kali ibadah. Allah senang, aku suka, aku senang. Saya lanjutkan di sini. Bi'ina latihi masa'ala. Falyastajibu liddu'ai bitta'ah. Wal yu'minu. Nah, digantikan yudawimu alal iman. Yaitu yang dimasuki adalah ngelanggengake, cara kita menguatkan, ngelanggeng itu kan mengabadikan gitu, agar iman kita itu semakin kuatlah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tadi Allah menyampaikan di ayat tersebut, ketaatan itu yang harus kita ikuti di doa kita, karena ketaatan. Yang kedua, ingin agar iman kita dikuatkan. Ya Allah, kula nyuwun panjenengan panjenengan sehat ya Allah, ben saged ibarat jenengan, ben saged kula niki cara ngoten nggih menambah amal baik ya Allah. Atau belakangnya di kapan doa, rizkina halalan thayyibah bi rahmatik. Ya, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau ketika doa belakangnya, ya Allah kula nyuwun halal kata barokah lil ibadah. Jadi harus belakangnya itu ada ketaatan. Itu yang menjadi hal yang panjenengan kuatkan. Terus napa? Dikatakan bi ini dipisah di sini. Ya. Keimanannya bi kepadaku la'lam, untuk mendapatkan petunjuk itu maka kuatkan tentang aku agar petunjuk itu senantiasa datang kepadamu. Kenikmatan apa yang kita harapkan pada waktu bulan Ramadan sekarang ini yang bisa kita rasakan. Waktu kita sholat, waktu kita zikir, seandainya belum sama intensitasnya waktu Ramadan, minimal kita melakukan jenis yang sama. Misalnya pun mantun maghrib atau mantun isya itu biasanya kita garusan sampai 1 juz. Paling boten di luar Ramadan itu tetap jenisnya baca Quran walaupun nggak sampai 1 juz. Jadi istiqomahnya tetap ada. Ngelanggengake niki lho, yu'minu di antara adalah yudawimu alal iman, ngelanggengno yang bisa menguatkan iman kita. Ngelanggengno keimanan kita agar kita tetap iman ini sabit qalbi ala dini. Ya Allah, jadikan hatiku tetap pada agamamu. Ini yang kita harapkan, doa permohonan yang nanti tentunya secara keilmuan panjenengan nggih, cara yang baik, etika yang baik di waktu yang tepat. Walaupun kita doa itu tidak harus pilih-pilih waktu, semua waktu itu baik. Permohonan apapun Allah itu pirsa dan Allah dengar. Bahasa apapun Allah nggih pirsa, tidak harus berbahasa Arab. Kadang-kadang ketika kita doa pun nggih amin 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 nggak tahu sih didungano imam itu menapa kok yakin nang Gusti Allah tentang imam mesti dijawab kan ngoten. Makanya sebagai seorang imam itu jangan sampai ada doa yang ngapunten tanda kutip itu mengkhianati jamaah. Napa Ustaz ngeten dungane. Misalnya ngeten nggih, bahasa ini diartikan. Kita kalau doa sendiri, Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, makmum, amin. Dosamu tok imam dhewe lah, aku gak uman.
Lah aku ya apa? Jangan sampai ada doa yang kira-kira dan tanda kutip itu mengkhianati jamaah ngoten. Sing dijaluk awake dhewe tapi wong liya dikekon ngamini kan ngoten. Makanya perlu ada tata bahasa Arab atau seharusnya paham. Allahumma firlana, nah, kami, ya Allah ampuni dosa kami, ampuni kami ya Allah, dunubana dosa-dosa kami. Nah, warhamhuma kama rabbauna atau rabbayana, orang tua kami itu ada. Gitu. Atau ketika dia Allah pilih tetap diikutkan Allahumma firlana belakangnya. Sehingga aminnya seseorang itu juga menjadi sebab diijabai doa, bisa jadi karena jamaah kita diijabai oleh Allah, sebaliknya bisa jadi karena kesolehan imam jamaah diijabai oleh Allah doanya. Nah, di antara ini saya bacakan dikuatkan tentang Al-Marwazi tentang pertanyaan orang Badui tadi itu. Secara umum pengertiannya di sini disampaikan di ayat ini permohonan atau keyakinan kuat kepada Allah, kalau ada orang itu sampai pada mohon kepada Allah, menunjukkan memuliakan Allah dan membuat dirinya itu sangat butuh pada Allah dan Allah sangat suka itu. Suatu saat kan nonton sahabat ini saya kuatkan diantaranya riwayat yang berkaitan dengan ini selain orang Badui tadi itu ada seorang sahabat waktu itu Rasulullah SAW mendengar ada orang kaum muslimin waktu perang Khaybar. Nah, perang Khaybar. Dari doanya waktu perang Khaybar itu akhirnya Nabi menjawab, ayuhan nas, manusia, orang yang berang perang, irba'u ala anfusikum, tenang kalian, tenang. Artinya saking kepinginin dongo sampai berharap itu nemen, ya mau ya khawatirnya itu nih, khawatir nggak diterima sampai berharap dengan kencang sekali doanya. Nabi menyampaikan irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Pokoknya dongoku yakin, masih gak kenceng tenang, yakin berharap seperti syarat tadi yang saya sampaikan. Ya Allah, minimal awake dhewe dengar atau sampingnya itu yang kira tidak mengganggu sampingnya. Seandainya kalau kita menjadikan doa itu bismillah ya Allah, Allahumma filan, tapi membuat yakin yang lain yakin, monggo karena keyakinan. Tapi jangan sampai secara umum doa itu malah menjadikan orang lain tidak bisa khusyuk. Itu di antara Nabi menyampaikan, tenanglah kalian. Kenapa? Mohon kepada Allah dengan tenang, dengan bahasa yang baik dan bahasa yang pelan, dengan hati, suasana hati yang baik. Kenapa? Karena engkau memohon kepada zat yang tidak tuli. Tidak menyampaikan pun, Allah nggih pirsa. Tapi Allah sangat bangga jika seorang hamba itu menyampaikan apa yang diinginkan, walaupun Allah tahu isi hati hambanya. Semakin banyak disampaikan dan dimohonkan, Allah semakin bangga dan baik. Kenapa? Karena dia butuh kepadaku, karena dia menyanjungku. Sehingga ada para malaikat itu sampai memintakan protes pada Allah. Bahasa saya protes lah. Ya Allah, napa? Niku ya Allah hamba jenengan, napa mboten jenengan ijabah itu? Anggapnya jamaah mustaqim. Pun sholat ya Allah, sholat tahajud, dzikir ya Allah, sekian kali buatan jenengan kabulkan. Sing tinggi-tinggi kok jenengan pun kabulakan ya Allah. Malaikat itu ngoten mintakan malam bantu, mintakan napa can Gusti Allah. Duhai malaikatku, aku mendengar doanya, aku suka dengan lantunannya. Aku suka dengan kalimat-kalimat thayyibahnya, mengagungkan akan aku. Karena itu aku tidak memberi apa yang dia minta sekarang. Karena aku cinta kepadanya. Aku sayang dengan kalimatnya itu akan menumbuhkan kemuliaanku kepadanya. Itu diharapkan. Kenapa ya Allah? Ini dia tak pene saiki. Aku tahu dia tidak akan datang kepadaku lagi. Engko turu deh, bengi datangi maneh. Terus kamu nyanjungku maneh. Sedekah engko leren lho. Tahajud engko leren makane katake dhisik. Bahasa kasar kita itu, njok sugihku dhisik. Ini kon sugihku malah kata anak mustaqim, jamaahmu kurang, dolen ae. Makanya kata ke dhisik. Jadi ini kapan duit
Ya Allah, dolek mana kan dia juga akeh. Santai, oh cukup, wis kasih akeh, dompet si akeh. Kan ngoten lakinya. Ini bahasa saya. Sehingga Allah itu tidak memberikan Allah sayang, Allah cinta dengan lantunan kalimat-kalimatnya. Ternyata belum dikabulkan doa. Bukan Allah tidak mendengar, Allah mendengar, tapi Allah memberi nanti di waktu yang tepat. Yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan sekarang. Ada kalanya yang kita inginkan sekarang, tapi Gusti Allah enggak menenek tua muai, talepat anak muai itu akhirnya dia panen waktu tuanya. Ada panen waktu ketika dia itu sudah sebakan di alam baru dapat. Misalnya, kok kan Ustaz nggih, ya Allah kula nyuwun jagat rezeki sing kata saged ibadah haji umroh sampai mati haji ke umroh. Tapi akhirnya Allah itu membuat cucunya atau anaknya kaya, ketika anaknya haji umroh dibadali. Padahal dia sudah meninggal. Ternyata Allah memberikan itu dengan cara lewat atau dibadali anak cucunya. Diholi, diselamati. Bukan diselamati karena butuh selamat, tapi disodakoi. Ya Allah kalau niat undang untuk tak sodakokan ini, tak sodakot ini. Ternyata ijabahnya doa karena itu. Nah, itu diantara macam-macam doa atau permohonan yang jangan tapi Nabi tadi itu. Kemudian dilanjutkan dalam tafsir Al-Marwazi disampaikan juga kedekatannya sedekat apa ya Allah sehingga saya tidak harus menyebut namamu berkali-kali. Kalau nanti meh tukaran ya, meh tukaran tiang karena ampun orang yang non Islam. Kalau ngimami waktu mau Ramadan, andan ngimami ngoten di tengah-tengah saya sholat rakaat ketiga asar di mana saya ya kalau ini gue banter Pak bungok banter wong Islam ngoten nanti itu awakmu bengok nyeluk pangeranmu nduk toa pangeranmu ngapunten pangeranmu budek kan kula sembayang gak konsen kula Pak gak konsen cak itu lho matur salat rukuk sujud salam dulu tak parani ta nek ndak seneng karo cara kok aja ngono maksud kalau ngoten Pak. Tapi kun sampai kenapa? Karena sudah urusan agama, atau gitu. Ini agama sih pada Islami kalau saya memahami. Ini kan beda agama. Aku gak pernah nanya pangeranmu, ojo ngenyak Tuhanku betul. Sholat tengah-tengah asal parah nih. Jadi ya nggak sampai cici, tapi membuat orang itu tersadarkan. Di rumah tambah suhu tambah panas gitu. Muring-muring di salah, tapi nggak jono gitu. Ini salah, gue salah, muring-muring. Karena sudah berkali-kali ngerti ceritanya itu. Tadi pertanyaan ini orang Baduy saya tanya, ini bukan Baduy lagi, non Islam ngerti ya, non Islam. Dijawab kali Gusti Allah tentang surat Al-Qaf, surat Qaf ayat 16, surat ke-50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami telah dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini akhirnya dulu ngapunten orang awam dikasih bahasa ini ngajinya sama Sunan, ngajinya sama Siti Jenar. Kan jangan mesti tahu cerita ini kan orang awam ini gue tanglet dengan bahasa beliau tanpa dipahamkan fikihnya, tanpa dijabarkan tafsirnya, tapi apa? Ketahuilah bahwa Allah dekat dan umur leher kamu, boleh kabeh, bro. Allah Tuhan di sini ya. Ketika di sini bahwa apa? Akhirnya muncullah ngapunten, akhirnya muncullah pemahaman sejati ning diri pribadi. Nah, tadi karena ini, Pak. Nah, ini, Islam sejati ini loh. Ini gara-gara ini katanya itu. Akhirnya muncul Islam sejati yang sekarang berkembang di Jawa Tengah, di Jogja. Islam sejati, Pak. Saya pernah menghadapi orang ini. Cuman dengan cara yang caranya itu menjadikan sholatnya seperti zaman Rasulullah. Sholat tidak mau di masjid. Sholat tidak mau pakai sajadah alas. Atau sholat itu, saya tahu, saya datang ke rumah orang itu. Sholat di rumah, itu di depannya, di pintu rumah ngoten, terus di situ ada kotak, dikasih tanah. Jadi semua sujud itu di tanah, Pak Doi, Pak. Moh, kasih sajadah moh. Kayak zaman Rasulullah, pasir, ngoten. Sampai ngaten, gitu. Di Blitar kan pernah terjadi tahun 95 saya masih kuliah waktu itu. Apa? Sholat kan mudah. 100 sekian orang. 100 orang. Kenapa?
Iki barang sing gak jelas halal haram nih. Muter terus ya opo? Ini bayar hukum no bayar hukum gitu. Muter terus ya nopo kalau udah bayang no itu. Itu. Waktu itu akhirnya Kemenak datang. Saya masih kuliah waktu itu. Dan lain sebagainya. Bahkan kita sudah pernah tahu tahun 2000 atau 98 atau 2000 di Lawang yang sholat berbahasa Indonesia. Nah, cinta waktu itu di antara mantan petinju akas dan dari ini Pak, karena ingin dekat kepada Allah biar paham bahasanya apa. Nah, ini falyastajibu li wal yu'minu bi, tentang apa yang kita harapkan, tentang apa yang kita harapkan ini syaratnya hanya untuk mengimani Allah. Berkuatkan la'allahum yarsyudun, mendapat petunjuk. Jadi aktivitas panjenengan kadangkala aktivitas ini adalah doa. Salat ayat doa. Salat niku doa artinya. Memohon. Jadi kalau memohon, salat dalam arti minta itu harus dengan etika yang baik. Makanya salat itu lama. Mulai berdiri niku saya artikan as-sholatu ayat doa. Sholat itu secara bahasa adalah doa. Nah, secara itulah adalah satu aktivitas yang diawali dengan takbiratul ihram, dinda akhiri dengan salam. Karena sholat diartikan doa, maka secara etika kita harus hati-hati dengan ketenangan. Karena sholat itu doa itu berarti harus suwi. Jaluk akeh kudu suwi kan ngoten bahasanya. Dan kita kan nggak betah sembahyang suwi. Terawih suwe mawon gitu jamaah protol. Ndelek sing cepet. Lho terawih sing cepet mawon ndelek sing cepet lagi. Ono terawih cepet malah ndelek sing ono sangune kan Pak. Ya rawat kalau wingi. Saya ketemu sama orang di Gondal iki, Pak. Saat ke rumah saya. Nggih ono api Ustaz, ono gak api. Napa gak api? Lah sedaya nang Masjid Kaji Sulaiman. Masjid lo sepi, mek wong 5 sak masjid. Lho nopo? Lho kabeh ono kabeh wong kono masjid ono sangune kene kono sangune ngoten. Jadi ono di mana? Kenapa? Selain mohon kepada Allah sehat yo duwe langsung teko masalah ini. Duduk tunggu langsung noleh kata lho. Nah, ini kan terus saya ketemu sama teman orang itu orang Blitar. Blitar ngontrak satu rumah, Pak. Di situ satu rumah. Nah, diisi 10. Dihitung apa kata beliau? Agus lah di Blitar kerja setino 100.000 150.000. Nduk kiri 5 waktu oleh ganjaran oleh duit. Aku nggak uang 10. Nah, pempiro wis ping 5 ngoten, Pak. Dia sudah menghitung angka itu. Jadi apapun yang kita lakukan ayat doa kita tetap menginginkan secara materi kan ngoten. Coba bicara mustaqim dikasih ngoten. 10.000-an ayo. Lah bangkrut masjid tak mirip. Omplongnya minus, omplongnya kanggo sarana mawon di pas-pasan kanggo ngangoni jamaah. Enten subuh kenapa niku berjumat subuh berkah mawon alhamdulillah kan. Tapi ngoten niku semua itu memang ada proses apa sih penting di tempat yang benar dengan tujuan nyampaikan. Karena itu tujuannya kan terserah. Lah maksudnya Allah Akbar itu gitu dhuwur kot. Wah arek bayi pun ada nilainya kok. Allah Akbar runggu arek bayi pun asal Pak. Dia cerita teman pesit tangga sebelah di sana. Kuniku intermezzo mawon. Di antara ini hadir rahimakumullah, sama-sama kita nilai apa saja yang bisa kita harapkan yang menjadikan kita diberi oleh Allah. Doa yang mustajabah. Di antaranya surat Ad-Dariyat, wabil asharihum yastaghfirun. Di hadis juga ada ketika waktu sahur. Kalau ini makanya orang sahur itu mantun sebelum sahur doa, sholat dulu diperbanyak, sahurnya diakhirkan. Ya, akhirkan sahur, percepat buka, ngerti ya? Sahur di antaranya. Waktu yang tepat gimana? Kapan Ustaz? Sepertiga malam terakhir. Doa itu mohon lebih bagus lagi ditunjang dengan waktu yang tepat. Kapan? Waktu sahur, baik Senin Kemis atau puasa Daud di sepertiga malam terakhir.
Tapi ini kapan ketenangan orang itu Ustaz kula mboten saged, kula ibadah kula mboten isak mawon. Monggo. Karena witir itu di waktu tiap hari itu kurang lebih bagusnya jam setengah 9 dan 9 itu ada waktu witir. Banyak orang ada yang sholat pada waktu malamnya. Ini witir. Yang kedua, ketika apa? Ketika dia berbuka. Waktu yang tepat. Ketika waktu Lailatul Qadar, kita bahas, itu Ramadan. Yang keempat, ketika adzan berkumandang. Nah ini, adzan dikumandangkan, kita itu tetap seandainya aktivitas jalan, tapi kita jangan sampai tidak jawab. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna illallah. Diam alhamdulillah. Karena ini enggak diam kan bose, coleren. Misalnya ngoten, tetap kita tetap jawab adzan. Kula ilmu kiai baso misalnya ngoten. Sapane wong nek kapan waktu ono adzan dikumandangkan malah enggak ngereken. Sesuk waktu hari kiamat itu dibangkitkan semua yang orang mendapat kemuliaan kerahmatan Allah adalah orang yang dulu di dunia itu ngurung adzan dan menjawabnya. Nek kapan dia tidak tadi bangkit jadi kamu bingung kenapa ini kapan orang dengan adzan kemudian dia jawabnya itu nanti bangkit hari kiamat itu diberikan oleh Allah kemuliaan. Dikumpul bersama orang-orang yang ahli sholat. Sorry, itu Al-Mahfurlah. Kemudian apa? Setelah adzan dan iqamah inilah waktu yang tepat lagi jangan zikir, perbanyak doa terus banyak. Ruku, doa, zikir apapun. Khususnya nanti dengan waktu yang paling panjang itu kan waktu Jumat nih. Antara dari adzan pertama pada qomat. Di tengah-tengah kan ada khutbah. Waktu khutbah khotib duduk itu perbanyak doa. Itu mustajabah. Termasuk nanti misal Isya atau Maghrib, apapun soal pakai adzan dan iqamah. Saya disampaikan ijazah dari Habib Hadi Al-Kaf. Tak, gitu, jolali. Karena waktu ijabah ambil dua hal. Doa minta ngapuro nang Gusti Allah kanggo awake dhewe lan kanggo wong tuwa loro ni. Jadi waktu doa Allah merabbahati da'wati tamma wasalatul qaimah sampai akhir terus ditambahi Allahumma fili dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bawalah nama orang tua untuk diampunkan dosanya ketika ba'da adzan. Jadi Habib Hadi Al-Kaf. Sehingga apa yang itu bukan hanya waktu sholat, tapi setelah waktu yang sangat ijabah dan iqamah. Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Hadis riwayat At-Tirmidzi hasan was sahih. Kemudian kedua ketika sujud dalam salat, aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbi wa huwa sajidun faksirud du'a. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim nomor 482. Tentang sujud. Nah, ini ada cara nih. Walaupun ini dibolehkan doa ketika sujud, kalau dalam sholat kita pakai sujud yang disyariatkan. Bacaannya maksud saya. Robbi ini dalam masalah Nabi ila anta itu nggih. Atau yang lain boleh. Pokoknya ada syariatnya. Jangan kemudian kita mau sujud, baca itu ditambah doa yang lainnya dengan bahasanya sendiri. Ini ngaji masalah. Kalau mau ya sunnah saja dilakukan. Sholat sunnah, nah itu monggo. Kenapa? Tidak ada kaitannya dengan orang banyak atau jamaah. Seandainya itu pun boleh dilakukan, itu pada sujud yang terakhir dalam tiap sholat yang ngoten. Lobi ini dalam donasi fasilitas ila anta. Ada lagi yang lainnya, monggo. Seandainya tidak minimal subhanallah wa bihamdi. Kalau jenengan nih kapan imamnya lama agar tidak mikir imam. Sholatnya karena imam misalnya doanya ilmunya banyak, tahu tentang doa-doa sujud, imam biar baca sholat sujud itu doanya silakan. Kalau jenengan ben gak ngerasani imam, maka tambahlah subhana rabbil a'la, ditambah lagi yang jumlahnya ganjil. Itu solusinya. Buat nanti gotok, telu, suwe tambah dua lagi, suwe tambah dua lagi, ganjil akhirnya jumlahnya. Itu strategi dalam sholat agar kita tidak rusak sholatnya. Apalagi yang kemarin ini sholat ulai dan lain sebagainya. Itu solusinya. Selanjutnya sebelum pada salam pada sholat wajib. Jadi wiridan. Maksud saya tahiyat akhir kan ada. Itu dengan baca tahiyat akhir
Allahumma ajli kasih wa jubna bulu adzal qabri wa fitnati mahya wa mamati wa adzal fitnah masjid tajal ma azab Allah fil ma qaddamna ma akharna ma asrafna ma asrarna ma alana ma tubina antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta yang bersabda diri kita ada banyak. Ini doa baru kisahnya apa di antaranya. Apa? Qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyid doa asmi qala jawful lail akhir badinu shalawatil maktubat. Di akhir malam, di akhir sholat wajib. Pada hari Jumat, saya baca hadisnya, baca waktunya mawon. Ketika imam waktu naik mimbar sampai selesai Jumat, setelah asar sampai terbenamnya matahari, setelah asar hingga akhir pada hari Jumat. Jumat sebelum maghribnya Jumat sore. Kemudian kapan? Ketika turunnya hujan, ad-du'a indan nada wa tahtal motor. Yaitu doa tidak tertolak ada dua hal. Ketika ada berkumandang dan ketika hujan turun. Nah, itu. Ya Allah, terus berbanyak doa. Bahkan sebagian ada orang yang kepin dua anak, turun dua anak, akhirnya apa? Dikongkon udan-udan. Udan itu menjadi sarana akan dijadikan Gusti Allah. Yang 10 antara, yaitu pada fi yaumir Rabi atau Rabu, Rabi'ah. Duhur dan asar, antara duhur dan asar hari Rabu. Hatinya panjang betul paus. Kemudian ketika pada hari Arafah, ketika perang berkecamuk, sekarang tidak ada perang, ketika minum air zam-zam. Nah, ini orang yang ketika habis tawaf, tawaf itu kan ke makam Ibrahim, terus sholat 2 rakaat. Setelah itu kan mundur untuk ke pojok itu ada zam-zam, kan harus minum. Ya, nah, waktu ini minum itu membaca doa dengan menghadap Ka'bah. Itu mustajabah, maka perbanyak doa waktu itu. Kemudian yang terakhir dengan apa kita waktu mengharap doa dijabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita doa ketika butuh, ketika kondisi kita sholat, sholat 5 waktu dia dijabah. Tanpa nggak langsung doa, tapi kita wirid dikit dulu sebagai cara atau etika minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa awal itu ada sholawat, belakangnya tutup dengan sholawat. Nah, cara etika a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hamdan yuafi atau alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu, ada sholawatnya. Nah, harus ada sholawatnya. Dari kanjeng Nabi, ini kapan ada orang doa tanpa sholawat faktor terputus. Belakangnya misal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati semakin ada benar wa sallallahu, harus ada gitu. Kalau tidak ada gini nanti ini bahasa kita berbahasa itu kumprung, nggak sempurna, bahkan terputus, nggak diterima doanya, nggak terijabah. Nah, ini sebagai penutup saya pada kesempatan ini hadir rahmatullah, kalau panjenengan bersama-sama mengharap kemuliaan waktu doa ini dengan cara apapun yang kita bisa, dengan bahasa apapun, sehingga orang itu mau minta kepada Allah tidak hanya waktu butuh saja. Arti waktu butuh maksudnya adalah memohon tentang urusan dunia. Kapan doa? Ya ketika kita memohon agar ditambahkan nikmat lagi, sehat, panjang umur, yang diterima itu berkah, keturunannya biar ini, keluarganya ini, ngoten itu ya. Sesuatu yang mintalah kepada Allah, sesuatu yang kira-kira manusia nggak bisa memberi. Ini kita minta kepada Allah, minta uang banyak. Ini terlalu ringan bagi Allah, eman kalau ngoten. Tapi boleh gitu nih. Ya minta itu ya Allah, kami minta rezeki yang halal berkah. Besarnya tergantung kita, maculi akeh nggak oleh akeh, maculi titik nggak oleh titik kan bahasanya itu. Ya Allah minta sehat yang berkah dan manfaat. Ya Allah minta ilmu anasa manfaat. Ya Allah minta yang soleh-solihah dan seterusnya. Jadi minta kepada Allah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Menikah Bapak Ibu, pada kesempatan ini yang bisa kami sampaikan, semoga di akhir minggu terakhir bulan Syawal, Allah memberikan kita kekuatan lahir batin untuk mengarungi 10 bulan akan datang. Apalagi ini jamaah haji
pemberangkatan awal antara tanggal 5 atau tanggal 6 Mei besok. Jika ada saudara kita yang berangkat haji, itu adalah pintu berkahnya doa. Kita mendoakan. Nanti ketika beliau kita doakan, di sana mendoakan untuk kita akan dapat bagian. Jadi yang penting. Orang itu haji apa? Aku engko wedi haji apa? Aku engko wedi nih, Dok. Mari haji dijali dungo, aku wedi. Besok dungo lagi. Kadang orang kan takutnya itu, Pak. Umroh mawon wedi apa? Pun dungo ku apa? Boleh bahasa Indonesia ya. Haji itu tidak ada syarat pinter Arab, nggak ada syarat suratnya bagus, nggak ada syarat khatam, nggak ada. Hanya mampu, sehat, ada bekalnya, keadaan aman, jadi tinggal juga cukup. Sudah selesai, itu aja syaratnya. Baru berangkat. Semoga semua jamaah kita diterima oleh Allah ibadahnya, dimudahkan jadi haji yang mabrur dan mabruro. Dan kita mendoakan terus kita doakan ya Allah, jadikan umat Islam sekarang, tetangga saya atau jamaah saya, Allah haji mabrur ya Allah. Terus doanya, kenapa? Kalau kita mendoakan, maka kita akan mendapatkan bagian dari bodak para malaikat, mendapatkan pahala orang yang kita doakan. Mengatakan Bapak Ibu, ngapunten pilihwatan salah hilaf. Akhirul da'watana bitaqaftul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.